Salam, nama berita Maniah, pasti ada Maniah. Jadi ini merupakan minggu pertama, betul tak? Tahun 2021. Tidak ada 20 lagi ya. Tidak ada 1920. Tidak ada. Minggu ini merupakan minggu yang pertama ya untuk tahun 2021 ya, puji Tuhan ya. Jadi semua tetap semangat, masih semangat ya, masih ya, semua sehat ya, walaupun kita masih ataupun masih mengikuti SOP ya, untuk seterusnya pada tahun 2021 ini. Jadi ini tidak menjadi halangan buat kita ya, ianya tidak menjadi halangan buat kita. Amen saudara. Ya, jadi ini adalah norma baru. Ya, ini adalah cara baru, pergerakan baru. Ya, semua corak hidup kita, ya kita sudah mulai dengan suatu pergerakan, satu warna hidup yang baru. Ya, jadi 20 banyak mengajar dan melatihkan kita, ya secara iman kita, kerohanian kita, ya secara jasmani kita juga, saudara, membentuk kita ya untuk lebih berdisiplin, menjaga kesehatan kita, betul tak? Ya, amanya, ya, dulu kita jarang cuci tangan, ya, sekarang kita rajin cuci tangan, saudara. Ya, kalau dulu kita jarang sekali mandi, betul tak? Ya, tapi saya percaya BM Hornbill rajin mandi, ya. Tapi setelah ada COVID-19 ini kita selalu mandi, ya. Kita rajin mandi. Pulai hari kedai kita mandi, ya, betul tak? Ya. Pulai hari luar kita jalan-jalan di sana, balik mesti mandi, ya, karena untuk menjaga kesehatan kita. Ya, puji Tuhan, ya, semuanya itu mendidik kita, semuanya melatihkan kita untuk lebih berdisiplin. Ya, sekarang pun di gereja krosi jarang-jarang, kita pakai mask, ya, pelitup muka, ya semuanya kita bersihkan tangan kita untuk masuk, dan semuanya tertib, saudara. Masuk tertib, keluar pun tertib. Ya, amen saudara. Kalau dulu macam kadang-kadang ada gereja, bukan di sini saudara. Ya, di mana-mana ada masuk bising, keluar bising, ya bercerita ya sebelum ibadah, kadang ramai yang bercerita. Ini ada saudara, betul tak? Tapi sekarang ya selepas muka kita ditutup, ya mulut kita ditutup, kita diam-diam. Semua jadi good boy, good girl, semua jadi jemaat yang baik-baik saudara. Ya, apatah lagi ya kita harus bersih, ya semua tertib. Haleluya. Jadi kita syukur kan, kita bersyukur semuanya 20 itu kita tidak menganggap 20 itu menjadi suatu apa? Suatu tahun yang sangat seram, ya satu tahun yang sangat jahat saudara. Jadi bagi saya ambil positifnya. Ya, karena tahun 2020 itu banyak melatihkan kita, ya, mendisiplinkan kita, ya, dan menguji kita juga, saudara. Karena beberapa bulan kita tidak ke kebaktian, ya, gereja tutup, ya, kedai tutup, ya, kita jarang pergi shopping, kita jarang jalan-jalan juga, ya. Jadi tidak ada gereja, maksudnya gereja tutup, jadi semua berfokus ya untuk beribadah di dalam rumah, ya, berdoa bersama keluarga. Ya, dan hamba-hamba Tuhan juga semakin lama semakin kreatif saudara, ya, untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau dulu hamba Tuhan hanya berbicara di depan ini saja, ya, berkhotbah ya, orang dengar tidak dengar, itu terserah. Ya, tetapi sekarang ada banyak cara yang Tuhan buka, ya, yang Tuhan beri, ya, untuk setiap hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, ya, melalui media sosial. Ya, melalui live, ya, bersama dengan live streaming seperti pagi ini. Ya, jadi kita percaya setiap yang mendengar, setiap yang menonton, setiap yang melihat, semuanya diberkati. Amin saudara. Jadi skop pelayanan kita bukan semakin mengecil, ya, walaupun kita di dalam kekangan, tetapi saya percaya melalui pelayanan seperti ini, kesempatan seperti ini, semuanya akan melebar luas saudara, ya, tanpa kita sadari, ya. Seperti live streaming pagi ini, saya percaya bukan hanya BM Hornbill saja yang menonton, ya, tetapi ada banyak jemaat Tuhan, ya, yang di luar Sarawak ini juga pasti akan menonton saudara. Ya, setelah kita mempromosikan dan mengumumkan bahwa ada live streaming pada hari ini,
Ya, amen. Jadi setiap yang melihat, menonton pasti diberkati. Haleluya saudara. Jadi minggu ini juga minggu yang spesial. Ya, bukan berarti minggu-minggu sebelumnya tidak spesial, tetapi hari ini kita mau bersama-sama mengimbaskan kembali ya peristiwa 2000 tahun yang lalu di mana Yesus mati di atas kayu salib. Ya, untuk saya, saudara, dan kita semua, untuk menebus kita, saudara, ya, daripada semua kelemahan kita, dosa, pelanggaran kita. Jadi kita mau mengambil bahagian bersama-sama pada pagi hari ini, ya, untuk terlibat sama ya di dalam perjamuan kudus Tuhan. Haleluya saudara. Jadi saya percaya semua kita sudah menerima roti dan cawan, betul? Semua sudah menerima roti dan cawan? Ya. Di jemaat Tuhan semua sudah ada? Ya, kalau boleh semua ya. Terima kasih Pastor Roy. Jadi saya percaya juga jemaat Tuhan yang ada di rumah yang mengikuti bersama dengan jemaat Tuhan di BM Hornbill juga. Ya, Anda mungkin sudah bersedia juga bersama-sama dengan kami yang ada di dalam ruangan ibadah ini. Nah, saudara, di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 26 hingga ayat yang ke-28, saya tidak membacanya saudara, tapi kita boleh lihat di dalam firman Tuhan, dalam perjamuan Tuhan bersama dengan murid-muridnya dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 26 sampai 28. Namun di dalam bahagian ini ya kita mau melihat bahwa Tuhan Yesus ya kita memperingatkan ya, Tuhan Yesus memperingatkan kita ya, menyuruh kita ya, untuk memperingatkan dia dengan mengambil bahagian dalam perjamuan ini dengan cara yang sederhana ya, seperti hari ini saudara. Ya, untuk melambangkan bagi kita arti kematiannya, ya, arti kebangkitannya, kekuasaan dan kedaulatan Tuhan, ya, melalui pengorbanannya buat kita. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, jadi untuk makluman kita semua jemaat Tuhan yang bersungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mengaku Dia Tuhan, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sudah dibaptis. Ya, saya mau mengajak dan mengalu-alukan kita ya untuk terlibat sama ya, menerima perjamuan Tuhan pada hari ini. Jadi roti dan air ataupun cawan yang kita terima pada pagi hari ini merupakan suatu lambang ya, roti yang dipecahkan melambangkan tubuhnya yang telah dipecahkan oleh kerana kita, dan minuman ataupun cawan yang kita terima, yang kita pegang pada pagi hari ini melambangkan darahnya yang tertumpah untuk keampunan dosa kita. Mari kita pegang roti, kita bersama-sama. Yesus berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita makan bersama-sama. Dan kita ambil cawan, kita pegang bersama-sama. Dan Yesus juga berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum. Saya minta penghormatan Pastor Roy untuk memimpin kita dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kerana pagi ini kami dapat berkumpul bersama, mengambil bahagian di dalam perjamuan suci ini, di mana kami mengingatkan
bahwa Yesus Kristus yang mati dan beri hidupnya buat kami, menebuskan hidup kami daripada dosa. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, memiliki hidup yang kekal, bahkan menjadi ciptaan baru di dalamnya. Tuhan, kiranya melalui penjamuan suci ini Bapa, kami diberkati, bahkan akan terus mengingati bahwa Yesus Kristuslah satu-satunya harapan kami, satu-satunya kami andalkan dalam kehidupan kami, dan juga menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat Tuhan di dalam gereja ini, bahkan juga yang menonton melalui live streaming. Kiranya mereka diberkati, bahkan juga Yesus terus menyertai mereka. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, silakan duduk, puji Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Ya. Oke, sekali lagi saudara, salam semua. Ya, masih bersemangat ya. Dan saya percaya ya pagi ini walaupun Bapak rohani kita tidak ada bersama dengan kita oleh karena ada pengurusan tertentu, tetapi ya kita bersyukur karena kesempatan yang luar biasa ini ya untuk kita saling ya menguatkan di antara satu dengan yang lain. Nah, kalau tadi ya MC kita ada menyentuh tentang azam saudara ya. Ya setiap tahun itu pasti ada azam baru. Betul tak? Tahun baru ada azam baru. Ya. Amen. Ya, jadi semua ada azam. Ya, ada azam, masing-masing kita ada azam saudara. Betul? Ya, tadi kata azam mau kurus, yang gemuk mau kurus, yang kurus mau gemuk ya. Ada saudara ya. Ya, jadi kalau saya saudara, saya selalu gagal dalam azam saya. Ya, azam mau kurus, saya kata 1 hari bulan ya saya harus mulai diet. Tetapi 1 hari bulan saya mulaikan dengan makanan yang berat saudara. Ya selalu gagal dan saya beritahu oke, tidak apa, gagal kali ini 1 hari bulan tahun depan kita mulai lagi saudara. Ya, azam kita berterusan ya. Gitu, kan? Ya, jadi ya, tadi kata siapa mau kurus ikut Pastor Roy dan Pastor Robert pergi hiking. Tetapi pergi hiking bukan untuk kurus tau. Ya, pergi hiking bukan menguruskan badan. Betul tak? Ya, kamu mau kurus jangan makan. Amen. Ya, bukit itu tidak menguruskan saudara. Ya, lapangan luas, padang, stadium kau berlari itu bukan menguruskan. Setuju tak? Ya, yang mau kurus kurangkan makan. Ya, tahankan nafsu makan saudara. Nah, ini yang selalu kita kalah. Ya, itu bukit ya, hiking tuh bagus untuk apa Pastor Roy? Untuk jantung ya, untuk darah kita ya supaya mengalir, menembusi ya aliran darah itu menembusi segala yang sumbat-sumbat ya dan pernafasan kita ya dan jantung kita itu yang sangat penting, betul? Jantung kita ya. Ya jadi banyak azam saudara. Ya, banyak azam orang sekarang nih. Ya, yang belum kawin mau kawin ya. Yang tidak ada girlfriend selama ini azamnya pasti mau jumpa seseorang yang menjadi girlfriend ataupun boyfriend. Betul tak? Yang muda-muda. Ya, ada yang masih jomblo kata orang Indonesia tuh. Ya, jadi tahun ini ya tingkatkan usaha saudara. Ya, untuk cari jodoh ini bukan hanya berdoa, tetapi harus ada usaha. Betul tak? Harus ada berusaha. Ya, harus jaga keterampilan kita, upgrade semuanya saudara. Ya, cara bergaul semuanya yang terutama adalah iman kita sebagai orang Kristen. Amen. Ya, kita harus bertingkatkan. Tetapi saudara, ya, azam yang sangat penting sekarang ini, ya, setelah kita mengharungi tahun 2020, ya, saya selalu memikirkan, saya tidak mau lagi sebut tentang COVID-19 saudara. Ya, kalau boleh kita lupakan saja ini COVID-19, tetapi azam yang harus ada untuk kita hari ini adalah untuk menjadi kuat saudara. Amen. Karena kalau kita boleh mengharungi tahun 2020, ya, tetapi saya percaya pada tahun 2021 jika kita kuat, ya, jika kita teguh, ya, jika kita kering lah jago kita ya. Gagah itu sukacita kan, ya, bukan. Kuat ya, kita mau supaya hidup ini
semakin hari semakin kuat saudara. Ya, semakin tahun semakin kuat. Mungkin dalam 2020 kita berusaha untuk menghabiskannya dengan kekuatan kita sendiri. Dan kita terpaksa mengikuti, mematuhi SOP. Nah, tidak salah saudara. Tetapi sekarang, ya 2021 kita baru saja melangkah berapa hari saja ini saudara. Ini berapa hari bulan? 3 hari bulan, betul? Baru 3 hari di dalam 2021. Kita tidak tahu hari esok. Kita tidak tahu hari minggu depan. Kita tidak tahu bulan depan apa yang akan terjadi, saudara. Itu sebabnya saya mau mengangkat tema ini untuk kita, saudara. Supaya setiap orang percaya pada hari ini, saudara, harus mau tidak mau kita harus menjadi kuat. Amen. Kita harus kuat. Ya, bagi tahu orang sebelah, harus kuat bilang. Bukan kuat makan, bukan kuat tidur, ya. Bukan kuat cakap, bukan kuat shopping, bukan kuat jalan-jalan, tetapi kuat di dalam Tuhan, saudara. Haleluya. Mari kita membuka di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 ya, hingga ayat yang ke-20. Ini bahagian yang biasa, yang sering kita baca. Kalau bercakap tentang pelengkapan rohani, itu kita sudah tahu saudara. Ya, pasti ada 6 senjata. Ya, pasti ada 6 kelengkapan ya rohani yang harus ya diperlengkapkan di tubuh kita, di hidup kita sebagai orang Kristen ini saudara. Nah, saya mau baca ayat ini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dan perhatikan saudara, ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Amen saudara. Rasul Paulus sendiri ya mau supaya umat Tuhan yang ada di Efesus itu saudara harus memiliki kekuatan yang luar biasa. Harus memiliki iman yang kuat. Ya, harus memiliki hidup yang kuat. Dan di awal-awal perkataannya ini, dalam ayat yang ke-10 ini saudara, firman Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat. Dia mendahulukan semua ucapan dan perintah peringatan ini untuk mengatakan supaya mereka harus kuat. Kita harus kuat dan kuat di dalam Tuhan, saudara. Haleluya, saudara. Ya, kita harus kuat di dalam Tuhan.
Dan berarti ini tidak lagi mengandalkan kekuatan fisikal kita. Dan ini bukan berbicara tentang kekuatan fisikal kita, saudara. Ya, sekuat apapun kau bersenam, ya, kau mau menyehatkan badanmu, tetapi kau harus ingat, saudara, kita sedang berlawanan dengan sesuatu yang sangat besar, ya, dengan roh, ya, dengan kerajaan-kerajaan yang ada di udara, dengan penghulu-penghulu yang melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Bukan penghulu rumah Panjai, bukan lawan ketua kampung, maksudnya di sini. Bukan lawan kerajaan negeri Sarawak, maaf ya, bukan. Kita harus sadar, saudara, bahwa kita sedang berhadapan dengan penguasa-penguasa yang di udara, maksudnya melawan roh-roh jahat yang ada di sekitar kita ini, saudara. Bukan kita takut pada virus saja, ya. Pada virus ini kita hanya harus patuhi, ya, SOP, betul tak? Tetapi sadar tak sadar, saudara, kita ini sedang berhadapan dengan roh-roh yang jahat, yang selalu akan menggagalkan kita. Ya, ingat, tujuan iblis ada di dunia ini adalah untuk menghapuskan setiap orang-orang percaya, menggagalkan gereja-gereja Tuhan, menjatuhkan hamba-hamba Tuhan, ya, menggagal dan mematahkan semua visi orang-orang percaya. Apatah lagi di dalam hidup kita sebagai orang Kristen sehari-hari, saudara, iblis akan senantiasa berjalan keliling, ya, dan mengaum-ngaum seperti singa yang hanya menanti bila saat engkau lemah. Jadi itu sebabnya, saudara, kita mau menegaskan, ya, awal tahun ini kita harus kuat, saudara. Amin. Ya, kita harus menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, ya. Kuat di dalam Tuhan. Jangan mudah berpuas hati, ya. Dan juga jangan begitu confident, saudara. Seperti yang saya katakan tadi, kita tidak tahu apa yang terjadi pada hari esok. Ya, kita tidak tahu apa lagi cabaran. Ya. Sekarang dulu COVID, lepas itu sudah berubah menjadi apa nama virus itu yang baru? Ada lagi kan virus yang baru yang ditakuti. Tetapi ingat, itu hanya virus, saudara. Namun kita mau hari ini kita menjadi kuat di dalam Tuhan, ya, supaya kita tidak lupa bahwa kita sedang berhadapan dengan roh-roh yang jahat, ya. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Iblis sangat benci sekali bila ada orang yang hidupnya bersungguh-sungguh, saudara, di hadapan Allah. Jadi itu sebabnya iblis merencanakan, ya, para pengikut Kristus itu agar apa? Tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ya. Ini adalah strategi iblis, saudara. Dia mau supaya kita yang mungkin tahun 2020 kita semangat, ya, kita tetap kuat, kita tetap setia, ya, di dalam iman kita, ya, kita tetap teguh, saudara. Tetapi iblis tidak suka, ya. Dia akan membuat kita menjadi targetnya, ya. Untuk apa, saudara? Ya, dia akan menjadikan kita sebagai sasaran supaya kita menjadi orang yang tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh di dalam iman kita, tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan, nampak seperti melayani Tuhan, tapi tidak sungguh-sungguh, saudara. Tidak sungguh-sungguh memberi untuk pelayanan Tuhan, ya. Dan semuanya tidak sungguh-sungguh. Kita pahamkah yang tidak sungguh-sungguh ini? Maksudnya tidak ikhlas, saudara. Tidak jujur, tidak benar. Nampaknya seperti benar, tetapi tidak benar, saudara. Jadi iblis akan menjadikan kita sebagai orang Kristen seperti tidak sungguh-sungguh. Ini yang paling ditakuti, ya, di dalam kehidupan kerohanian kita, saudara. Dalam kekristenan kita. Nampak benar tapi tidak benar. Nampak melayani tapi tidak sungguh-sungguh melayani, saudara.
merayakan Krismas, contohnya baru-baru Krismas tapi kita punya hiasan masih ada, puji Tuhan saudara, kita tetap kekal. Ya. Seperti merayakan Krismas, tetapi tidak sungguh-sungguh merayakan Krismas. Paham kan? Demikian saudara. Jadi iblis akan merencanakan supaya umat Tuhan ini tidak sungguh-sungguh. Dan yang kedua ini makin parah saudara. Yang menjadikan penghalang orang lain untuk yang mengikut Tuhan. Kadang-kadang iblis akan menggunakan orang yang lebih dekat pada kita. Ya, untuk menggagalkan iman kita saudara. Ya. Kadang-kadang iblis dia lebih suka menggunakan orang yang di sekitar kita. Ya, untuk melemahkan kita. Paham? Itu sebabnya tidak sedikit, maaf saya katakan, banyak gereja yang berpecah. Itu bukan hantaman dari luar saudara. Betul tak? Itu semuanya dari dalam. Di antara orang-orang percaya. Dan tidak sedikit juga ya keluarga yang berpisah, ya kelompok-kelompok yang tercerai-berai. Itu bukan serangan dari luar saudara, percayalah. Ya, itu semuanya dari dalam. Kadang-kadang sesama kita akan menjatuhkan kita. Orang yang paling dekat akan menjatuhkan kita. Orang yang seiman dengan kita juga akan pasti menjatuhkan kita. Karena apa saudara? Dan inilah rencana iblis. Tanpa kita sadari, ya kadang-kadang ego kita, ya dan juga emosi kita, karakter kita, itu boleh saja dipakai oleh iblis untuk menggagalkan seseorang. Nah, makanya saudara, iblis sangat benci sekali melihat apabila kita ini semakin hari semakin kuat. Tetapi kita harus kekal kuat saudara. Ya, kita harus kekal teguh supaya jangan kita lemah. Dan jangan pula kita menjadi sasaran iblis untuk menjadi apa? Alat iblis untuk menggagalkan semua perkara. Nah, itu sebabnya saudara ingat bahwa iblis lebih cerdik ya. Kadang-kadang musuh kita itu lebih mulus saudara, lebih bijak daripada kita. Makanya kita harus fokus. Mari saudara, ya kuat di dalam Tuhan itu sangat penting ya. Mau tidak mau kita harus kuat. Haleluya saudara. Ya mau tidak mau ya mulai hari ini kita harus kuat saudara. Karena kita tahu bahwa kita sedang berhadapan dengan siapa. Ya kita menjadi kuat di dalam Tuhan bila kita menerapkan kebenaran yang terdapat dalam ayat pembacaan kita tadi. Ya, kita boleh menjadi kuat saudara. Jangan mudah berputus asa. Oke, kita harus bangkit. Ya, kita harus tegas ya. Kita harus berdisiplin juga. Ya, kita harus melihat ke depan. Ya, supaya ya kebenaran-kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan ini akan menunjang kita, melengkapi kita untuk lebih menjadi seorang pahlawan di dalam Tuhan. Ya, untuk berhadapan dengan musuh-musuh kita. Yang pertama saudara, ya kita mau melihat, ya firman Tuhan berkata, jika engkau mau kuat, kau harus memperlengkapi hidupmu ya dengan kelengkapan rohani. Ya, mengena seluruh perlengkapan senjata Allah itu merupakan perkara yang pertama yang harus ya kita lakukan saudara. Ya, seperti yang saya katakan tadi, jangan mudah berpuas hati dengan kekristenan kita pada hari ini. Ya, kita tidak boleh berpuas hati dengan keberadaan kita hari ini saudara. Oh mungkin kita katakan, oh itu 2020 sudah saya lalui. Walaupun virus yang sangat kencang dan kuat, ya badai yang begitu kuat. Ya jangan kau confident sangat saudara. Ya tahun ini belum tentu. Jadi kita harus memperlengkapi hidup kita ini dengan perlengkapan senjata Allah. Ya, di dalam hidup ini kita dapat melihat itu dalam Efesus, dalam pembacaan kita. Apa yang disebutkan senjata Allah itu? Nah, yang pertama saudara, firman Tuhan dalam ayat 14 berkata tadi, berdirilah tegap dan berikat pinggangkan apa? Kebenaran. Haleluya saudara. Yang pertama, perlengkapan senjata Allah itu yang harus kita pakai saudara, yang harus dilengkapkan di dalam kehidupan kita, yaitu berdiri tegap. Ya. Berdiri tegap, berdiri teguh, berdiri kuat. Bukan
yang tidak stabil, saudara. Ya, kalau askar ya yang sudah terlatih, mereka tahu, saudara, bagaimana seseorang itu berdiri tegap dengan senjatanya, saudara. Betul? Ya, dia tidak boleh berdiri macam ini tegak nih, saudara, ini terlalu tegak, tetapi harus dengan sesuatu yang dapat menahan, tegap katanya. Ya, bukan tegak. Tegak dan tegap itu tidak sama, saudara. Tahu tak beza tegap dan tegak? Tegak nih, tegak lurus, saudara, tegak. Ini bila-bila boleh tumbang, saudara. Ya? Orang saja kau tumbang, saudara. Berdiri tegap berarti kau berdiri kuat. Amen, saudara. Kau dapat menahan, ya. Kau tahu bagaimana kau boleh menembak, kau boleh memanah, kau boleh menyerang, kau boleh sesuatu. Ya. Seperti kalau kita pergi hutan mau tembak babi, ya, tembak binatang, itu ada caranya, saudara. Betul? Pegang senapang, kau bagaimana, cara kau berdiri bagaimana. Kau tidak boleh berdiri. Kau berdiri begini, saudara. Boleh, tak boleh. Ya. Itu macam pondan tuh. Itu pasti miss tuh, saudara. Kau betul-betul kau lurus-lurus macam ni. Tegap ni. Tidak boleh. Mesti kau kan. Kita ni kan selalu tengok movie perang. Jadi firman Tuhan berkata, berdirilah tegap. Ya. Di dalam imanmu juga, saudara, kau harus berdiri tegap dalam iman, teguh, kuat. Posisimu kau tahu, saudara, ya, di dalam imanmu. Ya. Supaya waktu badai datang, ombak datang, taufan datang, kau tidak rebah. Amin, saudara. Dan juga berikat pinggangkan kebenaran. Karena kebenaran Allah yang kita terima dari Allah itu karena iman di dalam Kristus. Ya, kebenaran itu di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Bukan di luar Tuhan, tetapi di dalam Tuhan. Engkau percaya Yesus, berarti, saudara, kau menerima kebenaran itu. Ya, dan hidupmu juga menjadi benar. Betul? Setelah kau menjadi benar, kehidupanmu dipenuhi dengan kebenaran, diwarnai dengan kebenaran, maka engkau menjadi anak terang, saudara. Terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Dan gelap pun tidak mampu untuk bertahan dengan terang. Betul? Apabila engkau mampu untuk menerangi, ya, menjadi terang, pasti iblis juga akan takut, saudara. Dengan pancaran terang kebenaran yang ada di dalam hidupmu. Tidak ada tipu muslihat. Tidak ada yang tidak sungguh-sungguh lagi. Tetapi hidupmu penuh dengan kebenaran. Dengan kata-kata, tingkah laku hidupmu. Ya, teladanmu, saudara. Dan kau mampu menjadi saksi bagi Tuhan. Karena yang terpancar di dalam hidupmu adalah kebenaran Tuhan. Oke. Dan yang kedua dalam 14b yaitu berbaju zirahkan keadilan. Ya, keadilan berarti ketaatan kepada firman Tuhan. Ya, ketaatan bukan hanya kau baca firman Tuhan, kau memahami, kau menggali firman Tuhan. Tidak, saudara. Tetapi kau taat, kau menurut, kau tunduk, kau rendahkan hatimu. Ya, untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, maka engkau akan menjadi kuat, saudara. Ya, engkau tahu batas-batas hidupmu. Engkau tahu ketika apa engkau melakukan perkara yang benar. Ya, ketika apa kau harus berundur, kau harus diam, kau harus tenang seperti firman Tuhan, ya, yang disampaikan oleh Pastor Roy, ya, minggu lalu. Jadi keadilan itu berarti, saudara, betapa engkau adil, ya, di dalam percaya Tuhan, ya, setia, ya, dan juga menaati firman Tuhan itu. Adil bagi Tuhan apabila engkau benar-benar taat, saudara. Ya. Bukan hanya dengan keterampilan dan pembawaan hidupmu, ya, sebagai orang Kristen, ya, tetapi, ya, sejauh mana engkau taat, ya, mengikuti perintah
perintah dan hukum Tuhan. Itu artinya adil ya bagi Tuhan, saudara. Kadang-kadang kita ini kalau berbicara tentang adil, kita mau supaya semuanya 50-50, betul tak? Ya semuanya dibahagi dengan bagus. Kau sibuk dengan Tuhan dan kau sibuk dengan pekerjaan. Banyak orang Kristen yang mengajar seperti ini, saudara, betul? Ya, tetapi keadilan, pelengkapan senjata Allah yang dimaksudkan di sini adalah keadilan, betapa sejauh mana engkau taat menaati firman Tuhan yang telah Tuhan berikan ya di dalam kehidupanmu. Dan yang ketiga, ayat yang ke-15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya. Nah, pelengkapan yang seterusnya, saudara, untuk engkau menjadi kuat, yaitu engkau harus ya kakimu kita menggunakan ya kasut kerelaan. Ya, maksudnya itu Injil Kristus, kuasa Allah, yaitu kehadiran Allah yang menghancurkan setan dan menyelamatkan jiwa. Kita mau bersama-sama memenuhi amanat agung ini. Supaya setiap kita ini rela untuk menjadi saksi Tuhan. Ya, rela untuk memberitakan Injil Tuhan. Ya, dan rela untuk mengucapkan, bercerita tentang kebenaran firman Tuhan. Karena bagi Tuhan, saudara, adalah buah. Ya, bukan buah-buahan. Tetapi itu sebabnya Tuhan kata, kau dipilih, kau dipanggil, dan pergilah untuk berbuah banyak, saudara. Amin. Yang Tuhan maksudkan di sini adalah buah jiwa, ya, buah keberhasilan, buah pelayanan, ya, buah kerohanianmu. Itu yang Tuhan mau, saudara. Yaitu menjangkaukan jiwa-jiwa. Ya. Jadi berapa jiwa yang kita sudah jangkau sampai hari ini? Nah, kita harus punya target, ya, kita harus melunaskan dan menunaikan tanggung jawab kita, panggilan kita sebagai orang-orang percaya, saudara, yaitu untuk melangkah, ya, tetapi bukan dengan paksaan, ya, bukan hanya mengikuti program, ya. Kadang-kadang penginjilan, kalau berbicara tentang penginjilan, saudara, nah ini kadang-kadang susah sekali, betul tak? Ya, karena kalau penginjilan pasti itu akan apa? Menempuh perjalanan yang jauh. Kita perlu berkorban waktu. Ya, ini penginjilan. Kita perlu ada dana yang besar. Betul kan? Nah, kita perlu ada sasaran dan kita perlu ada target. Nah, ini penginjilan. Nah, terus terang saya katakan, saudara, ya, hampir di mana-mana gereja, ya, kalau berbicara tentang penginjilan, kau tanya saja tabung penginjilannya gemuk kah kurus? Kan? Kalau tabung KKR itu gede, besar, gemuk, saudara, lunak. Ya? Kalau tabung apakah bangunan itu gemuk, itu lemak. Ya? Tetapi coba kau tanya tabung penginjilan di setiap gereja, dia tebalkan nipis, saudara. Karena apa? Itu sebabnya firman Tuhan berkata di sini, ya, kakimu itu berkasutkan kerelaan. Nah, tidak mudah, saudara. Ya, jangan hanya kita katakan, oh, pergi menginjil itu senang, ya, pergi ke rumah panjai kah, ke hulu sungai kah, ikut perahu kah, ikut apa, itu senang. Tidak, saudara. Ya. Tidak semudah itu. Dan ada juga orang berpikir, biar gembala lah, di sana kan ada penginjil lah, ya, mengatakan. Karena makin lama, saudara, ya, jemaat ataupun gereja Tuhan ini semakin malas, ya, tidak rela, tidak mau, ya, pergi ke penginjilan. Maksud saya menjangkau, bukannya kita harus pergi jauh, saudara, ya, bukan berarti kita harus menginjil ke kawasan-kawasan penginjilan. Maksud Tuhan di sini adalah kita harus dilengkapi, ya, dan menggunakan kasut kerelaan. Maksudnya melangkah dengan rela di mana sekalipun, ya, untuk jangkauan jiwa, menyelamatkan jiwa bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudara. Bukan berarti kau harus pergi ke Long Busang, kau harus pergi Kapit, pergi Sibau, Sibu, Bintulu, pergi manakah? Tidak. Kalau kau pergi jauh-jauh tanpa kerelaan pun,
Nah, daya guna. Betul? Yang Tuhan kehendaki adalah kerelaan. Maka dengan kerelaan itulah yang akan memberi kekuatan yang luar biasa buatmu di dalam pelayanan Tuhan. Dan yang keempat, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya, tahu perisai iman? Ya, saya percaya orang Ulu dia ada perisai-perisainya. Ya, dulu waktu nenek moyang kita dulu mereka ada perisai. Ya, nama kejaku kita terbaik. Bukan terbaik. Apanya? Itu. Ya. Kalau cakap lumbawang, kalau tidak salah utap. Ya kan? Ya, kadang-kadang orang ngajak, ya, hais, pakai itu kan? Ya, terabai, ya. Pegang parang sebelah, pegang terabai sebelah. Parang untuk apa? Untuk menyerang, terabai untuk apa? Melindungi, ya. Ya. Nah, ini yang ada juga saudara, ya, yang harus kita miliki. Ya, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus dipelengkapi ya dengan apa? Dengan perisai iman. Maksudnya kita harus punya iman yang teguh, ya, iman yang kuat, ya, iman yang benar-benar memberi keyakinan buat kita bahwa kita hidup untuk siapa, ya, melayani untuk siapa, dan kita mengimani segala apa yang telah Tuhan janjikan ya di dalam kehidupan kita. Ya, kita percaya bahwa Tuhan merencanakan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan buat kita. Amen. Dan kita tahu tahun 2021 ini juga apabila hidupmu dipelengkapkan ya dengan kelengkapan senjata Allah ini, ya, maka kita akan berjalan dengan iman. Ya, kita meyakini bahwa setiap rencana kita ya akan berjalan sesuai dengan rencananya Tuhan. Kita mengimani, kita aminkan semua. Haleluya saudara, kita sedang berdoa, betul? Saya percaya semua kita sedang berdoa supaya tahun ini tahun berkat buat kita. Ya, jangan lagi membesar-besarkan tentang virus lah, tentang apalah. Ya, sekarang kita harus, kata budak-budak sekarang, move on. Kan kita harus maju, kita harus melangkah. Ya, kita harus menghadapi semuanya itu. Ya, dengan iman, ya, iman yang teguh maksudnya. Oke, dan yang kelima, dan terimalah ketopong keselamatan saudara, ya, kepastian keselamatan jiwa berfungsi itu saudara, yaitu topi, ya, maksudnya ketopong keselamatan ini supaya kita memiliki jaminan keselamatan. Kita memiliki keyakinan bahwa hari ini kita selamat di dalam tangannya Tuhan. Ya. Karena bagi mereka saudara zaman dulu kalau pergi berperang, kelengkapan ini sangat penting. Sampai hari ini juga. Ya, kita lihat askar-askar ada tak mereka dengan rambut perang, dengan rambut up belah tengah ke belah tepi ke begitu berperang. Tidak ada. Mereka pakai topi. Ya. Mereka tidak pakai topi sembarang juga. Mereka pakai topi perang. Ya, topi pergi perang. Nah, ada banyak jenis-jenis topi yang mungkin sama, tetapi mereka yang berperang punya topi yang khas, yang khusus saudara. Demikian juga pada zaman ini, mereka ada ketopong, ya, mereka ada suatu untuk menutupi muka dan kepala mereka, ya, supaya tidak ya dimasuki oleh anak panah ataupun tetakan, ya, parang ataupun apa, pedang kah, tombak kah. Karena bagi kita manusia kepala ini penting juga saudara. Betul? Ya, apatah lagi di dalam pertempuran. Ya, kita menaiki motor, menaiki bicycle, menaiki kereta, kita harus ya menjaga kepala ini sangat penting saudara. Itu sebabnya yang gunakan motorsikal, yang naik motorsikal, ada yang gunakan motorsikal di sini, dia harus ada apa? Helmet. Ya. Orang Indonesia panggil helm. Kan? Helmet. Dan helmet itu haruslah ya disah dan diluluskan juga. Betul tak? Waktu jatuh, waktu apa, jadi kepala itu
ya, diberi jaminan ya, untuk tidak hancur, tidak luka, tidak mengalami keparahan. Demikian juga saudara, di dalam kehidupan ini kita harus ada ketopong. Ya. Kita harus terima ketopong itu. Jangan tidak terima. Ya. Jangan kalau overconfident untuk melangkah di dalam peperangan saudara. Kau harus menerima ketopong itu. Maksudnya waktu kita melangkah, waktu kita berjalan, berjuang di dalam hidup ini saudara, kita harus memiliki jaminan keselamatan itu. Kita yakin bahwa kau terima Tuhan Yesus hari ini, ya, percaya, menerima, mengandalkan Dia sepenuhnya, ya, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, dan kau percaya bahwa engkau hidupmu akan selamat. Kau akan menerima hidup yang kekal. Ya, jaminan keselamatan ini sangat penting saudara. Jangan nanti kau kata, oh, saya Kristen, saya hidup dalam keluarga Kristen, saya akan melayani, sudah lama melayani Tuhan. Tapi nanti kalau ditanya, nah kalau kira-kira esok kamu meninggal dunia, ya, apakah kau selamat? Apa kau yakin masuk surga? Dan kau jawab, tidak nemu aku. Ya, urusan Tuhan ya, bukan. Ya, kau harus punya jaminan keselamatan itu. Yakin sesungguhnya. Kau Kristen, kau percaya Tuhan, kau percaya engkau akan selamat. Amen saudara? Ingat perjuangan kita bukan melawan manusia. Kita bukan melawan virus-virus ini. Kita sedang melawan roh-roh yang ada dalam dunia ini. Ya. Jadi engkau tidak boleh sesuka hati berperang dengan kekuatanmu sendiri. Kau harus ada kelengkapan. Dan yang terakhir, kau harus memiliki pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah yang benar dan yang berkuasa saudara. Ya. Firman Allah itu adalah firman yang akan kau pakai ya, untuk menantang segala musuh dan roh-roh jahat yang berusaha untuk melemah dan menyerangkan engkau. Itu sebabnya cintailah firman Tuhan itu. Taruhkanlah firman itu di dalam hati dan menjadi keutamaan di dalam hidupmu saudara. Amen saudara. Ya, ingat itu, kita harus memiliki firman Tuhan. Ya. Nah, keenam senjata Allah ini, semuanya itu saudara, dari awal tadi kelengkapan senjata ini, semuanya ini disebut sebagai kuasa. Haleluya saudara. Itu disebut sebagai kuasa untuk menguasai, untuk menginjak, untuk mengusir dan menghancurkan setan-setan yang berusaha untuk menyerang kita, melemahkan kita, menggagalkan kita. Bukan berarti pulang dari sini nanti kau siapkan kelengkapan senjata itu di rumah saudara. Kau ada ketopong, kau pakai ikat pinggang dan apa semua, jangan saudara. Kau pergi shopping mall dan orang tengok, apa nama orang tu? Lepas tu kau jalan macam robot saudara. Ya, bukan. Kelengkapan yang dimaksudkan Tuhan dan firman Tuhan hari ini, itu semuanya berbicara tentang kuasa Allah yang ada di dalam kita. Ingat dalam Yohanes berkata, ya ketika engkau menerima Yesus, engkau percaya kepada Yesus, maka engkau juga akan diberi kuasa. Engkau akan diberi kuasa. Dan itu semua berbicara tentang pelengkapan senjata Allah di dalam hidupmu saudara. Haleluya saudara. Kan kita mau supaya kita ini melangkah dengan kelengkapan. Ya, dan menjadi kuat. Bukan hanya dengan kesempurnaan yang kau rasa di dalam hidupmu, kau sudah melakukan semuanya itu. Tidak saudara. Ya, tetapi dengan kesederhanaan, tetapi diiringi, dipenuhi, ya, dan diberi kuasa, ya, untuk engkau menjadi kuat di dalam imanmu. Yang kedua, mengapa kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah itu? Ya, mengapa? Supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat setan. Dan juga supaya kita tetap berdiri teguh, ya, dalam melawan setan saudara. Ingat, kita perlu bertahan. Kan? Kita perlu bertahan. Sebab serangan iblis ini pastinya bertubi-tubi saudara. Sampai kau lemah. Tetapi kau harus bertahan. Bertahan dengan perisai. Ya, bertahan dengan kerelaanmu. Ya, bertahan dengan kasih setiamu.
Ya, bertahan dengan imanmu, saudara. Ya, bertahan dengan ketopong keselamatanmu. Kau harus bertahan, saudara. Karena anak panah itu menjadi sasaran. Ya. Engkau menjadi sasaran setiap anak-anak panah. Ya, anak panah yang berapi, yang akan selalu mau memusnahkan kita. Dan juga kenapa kita harus dipelengkapi ini, supaya kita tetap berdiri teguh. Ya. Kita berdiri tegap dan kita berdiri teguh. Ya. Dalam kita mengharungi semua cabaran ini. 2021 saudara, kau harus bertahan. Dan kau harus juga tetap berdiri teguh dan menang di dalam imanmu. Amen. Ya, kita tidak mau berundur, makin lemah, makin down, tidak. Tetapi kita harus kuat. Ya, kita harus kuat. Dan yang terakhir saudara, yang ketiga, kau harus berdoa senantiasa. Ya, dengan doa khususmu, dengan doa puasamu. Ya, setiap hari kau warnai hidup ini dengan doa, saudara. Nah, firman Tuhan tadi berkata, ya, dalam firman Tuhan ini, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, ya, dan berjaga-jagalah. Jadi doa itu sangat penting, saudara. Ya, jangan menganggap doa ini biasa-biasa. Ya, jangan hanya pandai dan belajar doa, makan doa, tidur, doa sebelum kerja. Ya, tetapi saudara ingatlah ya bahwa kita sedang berjuang, kita sedang bertempur, ya kita sedang berperang, saudara. Jadi doa sesungguhnya, ya, doa dengan yakin dan percaya itu besar kuasanya, saudara. Jadi kita mau supaya hidup doa kita, mezbah doa kita dirikan. Ya, di dalam setiap pelayanan rumah tanggamu, hidupmu, saudara, kau bangunkan mezbah doamu. Oke. Jadi untuk kesimpulan, ya, untuk penutup kita, dengan memakai seluruh senjata Allah dan doa yang terus menerus, kita pasti menjadi orang Kristen yang apa, saudara? Mari kita sebut bersama-sama. Yang pertama, kita akan menjadi Kristen yang kuat dalam Tuhan. Yang kedua, teguh dalam doktrin kita. Ya, kita tidak akan goyah, ya. Dan yang ketiga, tidak goyah dalam iman. Dan yang terakhir yaitu giat, ya. Giat di dalam pelayanan Tuhan. Tidak malas lagi. Malah kita akan bersungguh-sungguh. Ya, amen, saudara. Kita harus kuat. Kita harus sungguh-sungguh. Dan kita harus fokus, ya, untuk dipakai Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih anugerah-Mu, oleh karena berkat-Mu, dan oleh karena rahmat-Mu ya Tuhan. Untuk memampukan kami mengharungi tahun 2020 yang lalu. Dan hari ini kami ada pada tahun yang baru. Tuhan Yesus, kami mau supaya kami menjadi pribadi yang kuat. Kami menjadi jemaat yang kuat. Malah kami menjadi generasi yang kuat. Hari demi hari kami mengalami kekuatan yang daripada-Mu. Tuhan, kami berdoa, Engkau taruhkanlah firman-Mu dalam hati kami. Dan Engkau memberi sukacita buat kami Tuhan, dan semangat yang baru. Dan kami harus sadar bahwa kami sedang berjuang, berperang, melawan penguasa-penguasa dan roh-roh jahat yang di udara. Oleh itu Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Allah akan senantiasa ada di pihak kami. Dan ketika Tuhan di pihak kami, tiada siapa yang dapat melawan kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami dan mampukan kami untuk melangkah pada tahun yang baru ini. Dan apapun perencanaan kami akan taruhkan semuanya ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa dan yang berdaulat. Pimpin sertai kami ya Tuhan, dan tolong setiap jemaat Tuhan yang ada pada hari ini mendengar firman-Mu dan baik yang menonton secara live streaming. Tuhan,
Engkau akan satukan kami di dalam pelayanan, dan Engkau akan satukan kami di dalam panggilan-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati.